Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Fitri Tamrita, HP 1219014. Baik, saya akan menayangkan video penjelasan tentang tindakan keperawatan ibu postpartum. Selamat menyaksikan. Nifas adalah periode 6 minggu setelah melahirkan. Ini adalah waktu perubahan fisiologis pada ibu nifas untuk kembali pada keadaan tidak hamil dan penyesuaian terhadap keluarga baru. Baik, kali ini saya akan menguraikan tentang perubahan fisiologis pada ibu nifas, kemudian apa yang perlu dikaji dari perubahan tersebut. Baik, kali ini saya akan membahas tentang prosedur tindakan ibu postpartum. Yang pertama, pengawasan perdarahan, yang kedua, pemantauan leukemia, yang ketiga, pemeriksaan kandung kemih. Pertama, pengawasan perdarahan. Perubahan pada sistem reproduksi. Sistem reproduksi meliputi rahim, leher rahim, vagina, dan perineum mengalami perubahan selama 6 minggu setelah melahirkan. Pada masa ini beresiko perdarahan dan infeksi. Pengkajian dan intervensi keperawatan bertujuan untuk mengurangi resiko ini. Yang pertama, uterus. Setelah melahirkan terjadi proses involusi, di mana rahim kembali ke ukuran sebelum hamil karena adanya kontraksi uterus dan atrofi otot rahim. Pada ibu multipara dan menyusui kemungkinan mengalami after pain selama beberapa hari postpartum. After pain nyeri yang berkaitan dengan adanya kontraksi uterus dan peningkatan oksitosin untuk pengeluaran ASI. Kontraksi uterus selama postpartum untuk mengurangi risiko perdarahan. Pengkajian dan tindakan keperawatan yang dilakukan. Yang pertama, kaji lokasi, posisi, dan kontraksi uterus setelah kala 3 persalinan. Kaji uterus setiap 15 menit untuk 1 jam pertama, 30 menit selama 1 jam kedua, 4 jam selama 22 jam berikutnya, setiap shift setelah 24 jam pertama, lebih sering jika ditemukan ada tanda-tanda di luar batas normal. Sebelum pengkajian, menginformasikan bahwa ibu dapat meraba uterusnya, jelaskan prosedur, menjaga privasi dan posisi terlentang, kaji tinggi fundus uterus. Yang kedua, untuk menekan segmen bawah rahim, satu tangan diletakkan di atas fundus, tangan lainnya diletakkan di atas simfis pubis menyangga uterus ketika dimeses. Selanjutnya, jika kontraksi uterus kurang baik, maka dilakukan yang pertama, pijat fundus dengan telapak tangan, kedua, berikan oksitosin sesuai anjuran medis. Selanjutnya, yang ketiga, tentukan posisi rahim. Sebelumnya, ibu dianjurkan untuk PAK. Yang keempat, ukur jarak antara fundus dan umbilikus dengan menggunakan jari. Yang kelima, ukurkan keadaan tinggi fundus uteri. Segera setelah plasenta lahir, fundus berada setinggi pusat dan 24 jam setelah plasenta lahir, fundus berada 1 cm di bawah umbilikus. Yang kedua, endometrium. Endometrium selaput lendir yang melapisi rahim mengalami regenerasi setelah plasenta lahir. Melalui proses nekrosis, lapisan superficial dari desi2 basalis menjadi jaringan endometrium. Leukemia yang keluar dari rahim mengalami perubahan dari waktu ke waktu, mencerminkan tahap penyembuhan. Kontraksi uterus menyempitkan pembuluh sekitar lokasi plasenta dan membantu mengurangi jumlah kehilangan darah. Pengkajian. Kaji leukemia setiap kali memeriksa tinggi fundus uteri. Yang pertama, lihat pembalut yang digunakan dan tentukan jumlah leukemia yang keluar. Itu ada, nanti akan ada gambar. Gambar yang pertama itu darah keluar sangat sedikit, noda darah berukuran sekitar 2,5 sampai 5 cm atau 10 mili. Selanjutnya itu ada gambar noda darah berukuran kurang dari 10 cm. Gambar selanjutnya itu pembalutnya banyak atau darah penuh, itu sekitar 50 sampai 80 mili. Yang kedua, banyaknya leukemia pada pembalut ditentukan setelah 1 jam. Dinilai apakah sangat sedikit, sedang, atau banyak. Leukemia mengandung bekuan terjadi karena leukemia telah bersatu di segmen bawah rahim. Yang ketiga, gumpalan kecil harus dicatat dalam status klien dan gumpalan besar dapat mengganggu kontraksi uterus dan harus dilakukan observasi. Tindakan keperawatan. Jika pasien perdarahan, segera konsul ke tim medis yang menangani dan berikan pendidikan kesehatan. Yang pertama, anjurkan memeriksa tinggi fundus uteri, normalnya proses involusi, cara memijat rahim,
Informasikan mengenai after pain atau kram uterus karena kontraksi dan relaksasi penurunan ukuran. Selanjutnya, after pain terjadi pada hari pertama dan 36 jam terakhir. Lebih sering terjadi pada multi-para. Kondisi ini mungkin meningkat bila menyusui dalam hari-hari pertama setelah melahirkan. Bila kandung kemih penuh, dapat meningkatkan after pain. Agar klien merasa nyaman, kosongkan kandung kemih, selimuti daerah perut, analgesia, dan teknik relaksasi. Berikan informasi tahapan lokea, aliran lokea dapat meningkat ketika bangun tidur pagi hari atau bangun dari duduk untuk jangka waktu yang lama. Lokea yang banyak, tanda adanya perdarahan nifas. Kaji kontraksi uterus jika kontraksi lembek, pijat uterus, jika pembalut sudah diganti, lihat jumlah darahnya dalam 15 menit. Anjurkan memberitahu perawat atau dokter jika mengalami adanya peningkatan mendadak dalam jumlah lokea, perdarahan merah terang, setelah lokea rubra, bau busuk. Berikan informasi untuk mengurangi resiko. Anjurkan pasien untuk sering mengganti pembalut karena lokea merupakan media untuk pertumbuhan bakteri. Sistem perkemihan. Distensi kandung kemih karena ketidakmampuan untuk mengosongkan kandung kemih. Umumnya terjadi beberapa hari pertama setelah melahirkan. Hal ini terkait dengan penurunan sensasi atau edema sekitar uretra. Diuresis disebabkan oleh kadar estrogen dan oksitosin menurun. Terjadi dalam waktu 12 jam setelah melahirkan dan membantu mengeluarkan kelebihan cairan. Selanjutnya, pengkajian dan tindakan perawatan yang dapat dilakukan. Yang pertama, kaji gangguan kandung kemih dan mengukur pengeluaran urin selama 24 jam pertama setelah melahirkan. Jika berkemih kurang dari 150 ml, perawat perlu meraba kandung kemih. Jika masih 12 jam belum tuntas, gunakan kateter. Kedua, kemudian kaji tanda-tanda kemungkinan sistesis. Ibu nifas harus sudah BAK setelah 6 sampai 8 jam melahirkan. Sejak berkemih minimal 150 ml. Berkemih secara dini mengurangi sistesis. Yang ketiga, anjurkan minum 8 gelas.